Selamat datang di channel ini dan selamat Hari Raya Pentakosta. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para murid 2000 tahun yang lalu. Peristiwa ini diceritakan dengan indah di dalam bacaan pertama. Pada saat itu, ketika semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah Roh Kudus seperti lidah-lidah api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sejak saat itu, mereka memiliki keberanian untuk mewartakan tentang Yesus dan ajaran-ajarannya. Sebenarnya, peristiwa Pentakosta ini merupakan penggenapan dari janji Yesus di dalam malam perjamuan terakhir. Bacaan Injil hari ini menceritakan kisah tersebut. Saat itu, Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yesus juga mengatakan bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita semua para pengikutnya, dan juga mengingatkan kita semua akan sabda Yesus. Dalam arti tertentu, Roh Kuduslah yang akan menggerakkan kita dari dalam diri untuk mendengarkan, merenungkan, dan akhirnya kita bisa menjalankan semua sabda Yesus di dalam hidup kita. Selain itu, dalam bacaan kedua, Santo Paulus juga mengingatkan kita bahwa ketika kita membiarkan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, yang juga adalah Roh Kristus dan Roh Allah, maka Roh itu tinggal di dalam kita dan kita akan menjadi milik Kristus dan juga menjadi anak Allah. Dengan demikian, kita pun harus mampu memberikan kesaksian bahwa kita ini anak Allah di dalam hidup kita. Kesaksian itu harus mampu sampai pada pengorbanan seperti Kristus. Karena jika kita menderita bersama Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan kedua mengatakan bahwa ketika Roh Allah tinggal di dalam diri kita, maka kita pun menjadi milik Kristus dan menjadi anak Allah. Lewat pembaptisan, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan telah menjadi milik Kristus. Maka, sejak pembaptisan, Roh Kudus telah ada di dalam diri kita. Roh Kudus telah berdiam di dalam hati dan batin kita. Pertanyaannya bagi kita ialah seberapa sering dan sejauh mana kita menyadari dan bekerja sama dengan Roh Kudus agar hidup kita benar-benar mencerminkan hidup sebagai anak-anak Allah dan hidup sebagai milik atau pengikut Kristus. Bekerja sama dengan Roh Kudus dapat dilihat dari seberapa sering kita mampu mendengarkan suara Allah atau kehendak Allah dan kemudian mewujudkannya di dalam kebaikan dan perbuatan kasih. Roh Kudus tidak pernah menggerakkan kita untuk melakukan kejahatan dan dosa, tetapi senantiasa menuntun kita untuk menyebarkan kasih dan kebaikan. Kedua, di dalam gereja peristiwa Pentakosta dikenal sebagai peristiwa lahirnya gereja. Sebab peristiwa Pentakosta adalah hari pertama di mana para murid mulai mewartakan tentang Kristus dan ajaran-ajarannya dengan penuh keberanian.
Dalam arti tertentu, ketika kita senantiasa bekerja sama dengan Roh Kudus, maka kita akan senantiasa dituntun untuk pembaharuan diri secara terus-menerus. Ketika hati kita terbuka pada karya Roh, maka Roh Kudus akan senantiasa menggerakkan kita dari dalam untuk melakukan perubahan, pertobatan, dan pembaruan diri secara terus-menerus. Ketiga, Roh Kudus biasanya dilambangkan dengan lidah api yang bisa berarti berani. Roh Kudus dalam bentuk lidah api inilah yang mengubah para murid dan para rasul dari rasa takut menjadi pribadi yang lebih berani di dalam pewartaan. Dengan demikian, ketika kita hendak memulai sesuatu, baik di dalam pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dalam belajar dan sejumlah kegiatan yang lain, atau ketika kita sedang berada di dalam ketakutan, kebimbangan, kegalauan, dan lain sebagainya, maka mintalah kepada Roh Kudus agar Ia memberikan kepada kita semangat di dalam bekerja, tetapi juga kita meminta kepada Roh Kudus agar Ia memberikan penghiburan, daya, kekuatan untuk bangkit lagi dari semua keterpurukan, kegalauan, dan kebimbangan kita. Tuhan memberkati kita semua.